Sebagai bentuk upaya memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkebutuhan khusus di bidang keagamaan, sebuah program inspiratif kembali digagas oleh pendiri Yayasan Darul Quran Nusantara, Ustaz Yusuf Mansur, bekerja sama dengan Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Dr. Haji Hudaini, serta Yayasan Disabilitas Indonesia. Program ini berfokus pada pengenalan bahasa isyarat Al-Quran bagi sahabat tuli, agar mereka dapat mengenal, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran secara lebih mendalam. Inisiatif mulia ini juga mendapat dukungan penuh dari Agus Fabianto, pendiri PT Akad Media Cakrawala, yang turut berperan aktif dalam pengembangan media dakwah inklusif di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dan luar biasa dalam membuka akses keagamaan yang setara bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas tuli. Selama acara berlangsung, para peserta tampak antusias dan terharu saat menyadari bahwa metode membaca dan memahami Al-Quran bagi sahabat tuli memiliki pendekatan yang berbeda namun syarat makna. Suasana kegiatan pun berlangsung dengan penuh hikmat dan kekaguman, menandai babak baru dalam dakwah inklusif yang merangkul seluruh lapisan umat tanpa terkecuali. Saya mungkin sharing pengalaman selama 5 tahun terakhir, karena kebetulan saya diamanahkan oleh Kepala Lajnah Pentasim Al-Quran sebagai Ketua Tim Penyusun Mushaf Al-Quran Syar'i, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyusun Mushaf Al-Quran Syar'i. Akhirnya kami coba keliling ke beberapa wilayah di Indonesia untuk menggali informasi, apakah dia beriman atau dia kafir, apakah dia tuli atau mendengar. Perintah pertama kali membaca Al-Quran itu dengan apa bacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surah apa? Surah apa? Sesungguhnya yang bisa tuh kami atau mereka? Kami ini bisa cuman dengan cara yang berbeda. Wah, luar biasa gitu ya. Yang pasti bahagia karena antusias. Nggak pernah ngebayangin sih sebenarnya bagaimana mereka di tengah rasa spesialnya mereka atas yang mereka alami, tapi mereka bisa belajar bahasa Quran gitu loh dengan isyarat. Itu bahagia, sedih, haru luar biasa campur jadi satu. Saya rasa nggak cuma orang-orang yang mungkin lengkap secara indera, tapi juga sahabat-sahabat tuli dan sahabat-sahabat dengar juga harus juga merasakan gitu. Karena saya rasa saya saja yang lengkap secara indera aja ingin belajar, apalagi mereka yang memiliki spesial secara sahabat tuli dan sahabat dengar ini bagaimana cara membaca Quran. Jadi semua orang berhak lah. Kegiatan hari ini adalah mengajarkan Quran isyarat bertempat di Idaku. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan Quran isyarat dan untuk mencetak calon guru-guru untuk mengajarkan Quran isyarat di berbagai daerah. Untuk anak-anak tuli sendiri, ketika kita mengajarkan Quran isyarat, itu ada 2 metode, kitabah dan tilawah. Tetapi yang biasanya mudah diterima oleh mereka adalah yang metode kitabah. Tidak terlalu rumit, karena dia mengutamakan visual. Setiap huruf kita isyaratkan, jadi tidak ada hukum tajwid yang sulit atau mendalam gitu. Nah, alasan kami ya tentunya masih banyak di luar sana para sahabat tuli yang belum mendapatkan pembelajaran Al-Quran isyarat dengan baik. Maka hari ini kami ingin melahirkan mereka-mereka yang ingin mengajar Al-Quran isyarat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu kan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai kitab petunjuk bagi seluruh manusia gitu ya. Jadi siapapun manusia itu, apakah dia beriman atau tidak beriman, apakah dia mendengar atau tidak mendengar, apakah melihat atau tidak melihat, semuanya berhak mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah melalui kegiatan ini PPPA Darul Quran menyelenggarakan suatu kegiatan yang luar biasa, mencoba memperkenalkan Al-Quran isyarat kepada teman-teman sahabat tuli
Sehingga berharap mudah-mudahan sahabat tuli bisa mengenal kitab suci Al-Quran, kemudian mencoba memahaminya, dan pada akhirnya dapat mengamalkan kandungan dari kitab suci Al-Quran itu, sehingga bisa memberi hidayah dan petunjuk bagi sahabat-sahabat tuli baik di dunia maupun di akhirat. Diketahui, program Tuli Mengaji sejatinya telah dimulai sejak tahun 2022 di Yogyakarta. Program ini hadir sebagai langkah awal untuk memberikan ruang bagi sahabat tuli agar dapat belajar dan memahami Al-Quran melalui pendekatan bahasa isyarat. Kemudian, pada tahun 2023, program ini mendapat perhatian yang lebih luas dan dijadikan sebagai program khusus dalam rangka peringatan ulang tahun ke-17 pesantren Darul Quran. Momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan dakwah inklusif yang menyentuh kalangan disabilitas, terutama komunitas tuli. Kini, program Tuli Mengaji telah berkembang pesat dan menjadi salah satu fokus utama Kementerian Agama RI dalam upaya penyediaan layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas. Dukungan tersebut mencakup penyusunan berbagai buku panduan belajar Al-Quran, juz amma versi bahasa isyarat, serta Al-Quran lengkap beserta terjemahannya yang dirancang khusus agar mudah dipahami oleh sahabat tuli. Alhamdulillah, selama ini Kementerian Agama sangat concern dengan penyediaan layanan kitab suci bagi teman-teman penyandang disabilitas, baik teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra atau teman-teman netra maupun penyandang disabilitas sensorik urung wicara atau teman-teman tuli. Kami pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini sudah menyediakan layanan kitab sucinya, baik buku pedomannya, kemudian juz amma-nya, Al-Qur'annya, dan terjemah Al-Qur'annya. Sehingga diharapkan dengan tersedianya layanan kitab suci Al-Qur'an itu bisa memberikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang terus bertambah, yang bisa menerangi dalam kehidupannya. Nah, cara kami untuk memperluas akses tentunya yang pertama adalah kami mengaktifkan cabang-cabang PWH Darul Quran di daerah, kemudian kami melakukan training-training untuk melahirkan para pengajar tuli, kemudian kami berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya, para donatur, kemudian masyarakat atau mereka-mereka yang peduli dengan pendidikan Al-Quran Isyarat. Kami melakukan kegiatan ini, kami berkolaborasi dengan PT Akad, kemudian kami berkolaborasi dengan LPMQ, Kementerian Agama RI, dan tentunya kami berkolaborasi juga dengan Darul Quran sebagai tempat untuk kita melaksanakan pelatihan, dan kami berkolaborasi juga dengan komunitas-komunitas tuli mengaji. Meski demikian, program Tuli Mengaji tidak lepas dari berbagai tantangan besar. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada sahabat tuli dengan cara yang mudah mereka pahami. Proses komunikasi keagamaan bagi komunitas disabilitas pendengaran memang memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dari metode dakwah pada umumnya. Untuk itu, dibutuhkan strategi, inovasi, serta metode pembelajaran khusus yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam bentuk visual dan gerak bahasa isyarat yang sesuai dengan konteks Al-Quran. Pendekatan ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis dalam bahasa isyarat, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap tafsir dan makna keagamaan, agar pesan yang disampaikan tetap utuh dan tidak mengalami distorsi makna. Ya, tantangan terbesar adalah bagaimana kita dapat mengkomunikasikan dakwah itu kepada sahabat-sahabat tuli itu ya. Karena sebagaimana kita ketahui, sahabat-sahabat tuli adalah saudara-saudara kita yang Allah berikan kelebihan dalam pendengarannya dan juga di dalam berbicaranya, sehingga perlu cara atau strategi khusus gitu ya untuk menanamkan nilai-nilai dakwah kepada saudara-saudara kita yang tuli itu. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit atau tahap demi tahap dakwah Islam bisa mereka rasakan dan juga bisa berdampak bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi bangsa dan agamanya. Untuk pengajaran sendiri, hambatannya sebenarnya tergantung kepada kondisi teman tuli sendiri. Usia mereka misalnya, ada juga teman tuli yang sama sekali baru belajar mengenal huruf hijaiyah, maka butuh waktu lebih lama.
Sebagai Direktur Program Laznas PPA Darul Quran, Zainal Umuri menyampaikan harapannya agar ke depan, kegiatan dakwah Islam dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa dakwah seharusnya tidak hanya berhenti pada penyampaian ilmu agama, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat. Zainal menambahkan, melalui program Tuli Mengaji, diharapkan terbentuk ruang dakwah yang lebih inklusif dan humanis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami untuk para peserta TFT pengajar Al-Quran Isyarat ini nantinya, mereka ini mendapatkan bekal untuk mengajar bagi teman-teman sahabat tuli. Dan juga ini menjadi bekal juga untuk kita membantu masyarakat lebih banyak lagi. Nah, harapannya tidak putus sampai di sini. Artinya teman-teman nanti mencari peluang-peluang untuk pembelajaran yang lain, sehingga memang keilmuannya menjadi seorang pengajar Al-Quran Isyarat itu semakin meningkat. Harapan kami ke depannya semakin banyak ya kegiatan yang serupa seperti ini, bahkan Quran Isyarat bisa diajarkan ke seluruh Indonesia, banyak yang bisa menguasai. Harapannya gini, kan kita selalu berharap pemerintah selalu yang memberikan kontribusi, ya memang benar gitu, tapi buat saya dibandingkan harus hanya pemerintah saja yang berkontribusi, kalau bisa dari saya, orang-orang paling dekat dengan kita bisa memberikan yang terbaik juga gitu. Jadi kalau bisa dari kita sekarang juga lakukan sekarang aja. Nggak harus dengan dana yang luar biasa, dana yang menurut kita cukup untuk dikeluarkan ataupun tenaga ya gitu. Itu bisa dilakukan juga sih gitu.